sebagai kelanjutan dari SDLC, Software Development Life Cycle. Kita hari ini akan membahas dua topik. Kita balik, yang pertama ini desain konsep, yang kedua nanti requirement engineering. Nah, keduanya ini nanti akan diperlukan untuk teman-teman di sesi berikutnya mulai masuk ke project ya, terutama yang baru mau mulai requirement analysis, atau mungkin ada yang sudah mulai melakukan requirement analysis projectnya. Kelompok sudah dapat semua kan ya? Saya minta sekali lagi komtinya, sudah ditunjuk komtinya? Belum juga, minggu 3 belum ada komti. Sudah ada. Ya, semakin lama nggak ada beda grup, saya nggak bisa bimbingan di luar kelas lagi ya. Silakan nanti saya minta komti bikin grup, saya invite di sana, saya di invite ya, biar nanti saya bisa ya di luar Binus Maya saya tidak masalah, nanti di WA Group juga kalau seandainya ada hal-hal yang mau disampaikan ya, biar nanti apa tidak tanya satu-satu, tanyanya sama saya jawab satu-satu ya kan. Saya nanti ya sesi ini selesai saya minta selesai, silakan lah untuk sepakat siapa, silakan. Nah, asumsi saya sudah tidak ada isu kelompok ya, tidak ada yang tidak punya anggota kelompok karena sudah masuk minggu ketiga. Kita sudah setidaknya harusnya sudah mulai ada analisis, tidak setidaknya masih di awal planningnya dulu ya, mau bikin apa, ada tempat atau lokasi yang nanti bisa dijadikan studi gitu ya. Nah, silahkan pastikan ya, kalau belum agak repot nanti. Nah, minggu depan di SLC Anda harus sudah ke lapangan, sudah ada ke lapangan, sudah paham hari studinya. Nah, sebagai bahan hari ini nanti di sesi kedua kita akan bahas beberapa teknik untuk requirement ya, biar nanti ada dasar juga. Kita balik ini desain dulu ya, desain konsep. Ingat ada software planning ya kan, analisis and design, implementasi atau coding, testing, baru deployment kayak gitu kan ya tahapannya secara generik. Nah, kita ada di desain. Nah, apa sih yang didesain? Hari ini kita bahas beberapa hal yang mungkin semuanya tidak masuk di dalam scope project Anda, tetapi di dalam pengembangan project nanti real Anda akan ketemu bagian-bagian ini yang pada umumnya dikerjakan oleh role yang berbeda-beda ya. Oke, jadi ada beberapa tahapan. Biar di tengah tidak terhalang ya. Ini adalah learning objectives kita di sesi yang pertama. Ada yang berkaitan dengan proses maupun nanti interface-nya juga, arsitekturnya, ada data ya, ada beberapa pendekatan. Nah, desain dalam konteks software engineering di sini tentu berkaitan dengan aspek-aspek yang memang lebih ke teknis. Beda dengan desain interior, desain komunikasi visual ya. Kalau dengan TKV mungkin ada irisan untuk kalau memang solusinya yang berkaitan dengan solusi yang di aplikasi gitu kan ya. Nah, di sini kita software fokusnya kepada software design ya. Walaupun secara umum nanti ada aspek-aspek yang ada irisannya antara bidang ilmu di desain ya. Yes. Desain ini sekali lagi dijalankan setelah requirement analysis and modeling. Nah, ini sesi kedua nanti baru kita bahas. Harusnya requirement analysis dan modeling. Apa yang dimodel, sebenarnya desain juga bagian dari model ya.
Final activity in modeling phase. Ya ini ya, analysis and modeling ini bagian dari akhir di modelingnya. Ya, modelnya apa saja kita lihat nanti ya. Dan dari desain ini kita ke implementasi atau construction untuk programnya, coding istilahnya. Dilanjutkan dengan testing. Nah ini jangan sampai nanti siklusnya ini tidak hafal ya, tidak cukup hafal, tapi juga dipahami ya. Jadi ada planning, analisis, ya, requirement analisis, desain, coding atau implementasi, hasil desainnya ke dalam program, lalu testing, deployment. Setelah deployment nanti ada pemeliharaan atau maintenance, karena software itu tentunya harus adaptif terhadap semua perubahan ya. Ada beberapa nanti kita akan bahas yang men-trigger perubahan software. Design translate what is need into how it will be built, ya, yang mentransformasikan kebutuhan yang diperoleh dari hasil analisis ya ke dalam wujud yang nanti bisa dilihat ya, dipahami bersama ya. Jadi desain nanti harus ada model yang standar. Nah, di dalam software engineering ya, model desain model ini mencakup data, juga ada datanya, data desain. Karena itu Anda di semester 3 belajar database desain, bagian dari database teknologi. Data juga jadi desain. Nah, data itu ada modelnya. Pakai apa modeling data ini? Pakai apa model data? Anda buat apa? Bentuknya diagram atau entity relationship diagram, ERD ya. Itu model model desain data. Tapi tidak cukup ERD, ada penjelasannya. Karena kalau Anda pelajari lebih lanjut di Connolly, sudah pernah baca Connolly-nya, bukunya? Atau baru dengar Connolly? Itu buku wajibnya ya. Jangan sampai kita lupakan ya setelah lulus ya. Ini bagian dari desain juga ya. Jadi mata kuliah itu penting untuk kita pahami karena nanti tidak mungkin diulang terus, tapi bersinggungan ya. Data ini kita sudah selesai di database teknologi. Anda belajar dari saat jadi ada pendekatan 3 top down, bottom up atau mix. Kalau top down itu dari dokumen-dokumen ini umumnya dilakukan untuk sistem yang dulu masih manual. Dokumen-dokumen yang digunakan untuk menyimpan catatan-catatan tertentu dianalisa, ada subjek data apa ini, ada entitas apa gitu kan ya. Oh ini ada order, oh ini ada payment, oh ini ada shipment, pengiriman gitu kan. Oh ini ada retur dan seterusnya. Dilihat di dalamnya ada item apa ini. Lalu disusunlah entity-nya, dilakukan normalisasi. Gitu ya. Normal form pertama, kedua, ketiga. Masih ingat syarat normal form pertama, kedua, ketiga? Jangan sampai dilupakan ini ya. Anda bukan mencari nilai ya, Anda mencari ilmu. Syarat desain database itu sudah cukup jika tidak ada anomali. Entah itu delete, insert, update. Dan itu bisa dicapai minimum di level 3. Dan masing-masing tingkatan itu ada syaratnya. Memenuhi syarat normal form pertama, kedua, ketiga, jangan sampai dipelajari lagi nanti ya. Dari yang full functionally, transitif, parsial harus dipahami. Dan Anda tidak hanya hafal, tapi pahami. Oh ini parsial, oh ini transitif, harus tahu. Sehingga ini kita selesai desain datanya. Ini sudah kita bahas. Kita nggak bahas lagi ya. Itu adalah bagian karena software itu termasuk datanya kan ya. Program, data, prosedur, user manual yaitu software. Nah data ini pada akhirnya kita wujudkan dalam ERD tadi ya, dilihat dari dokumennya. Itu kalau bottom up. Tapi yang terakhir yang Anda pelajari menggunakan top down. Pendekatannya kita buat model. Ada konseptual, logikal, apalagi
Coba, masih ingat nggak nih? Konseptual, logical, lalu dapat data psikologi kan semester lalu? Lupa semua ini. Sudah keluar nilainya? Sudah. Yang dapat A berapa? Yang dapat A? Dapat A? Ya. Setelah logical apa? Ya, jangan puas dengan nilainya loh ya. Ingat loh ya, Anda nanti secara sarjana komputer tidak dilihat sekedar IPK-nya loh ya. Anda harus kaya menikah good knowledge-nya. Itu terjadi jika Anda praktek memang. Dan tidak hanya di PPT, ada di buku juga ya dijelaskannya. Jadi ada 3 tahapan: konseptual, logical, physical. Di konseptual itu ada database planning. Jadi SDLC-nya sama. Ya, planning, communication, analisisnya ini untuk konseptual. Konseptual ada dapat daftar entitasnya, atributnya, membentuk key-nya, ya kan? Hubungan antar entitas, multiplicity-nya, cardinality dan partisipannya, one to many itu kan dibuat. Relationship type-nya, konseptual selesai. Validasi dengan transaksi pengguna. Pengguna bisa apa? Bisa submit order, view product, melakukan payment, sehingga payment method dan seterusnya. Itu transaksi. Dikaitkan di akhir konseptual itu. Waktu saya view produk, ini entitas apa saja yang terkait? Oh, ada produk, ada kategori produk nanti yang ini, ada stoknya, sehingga muncul di view produk. Itu dapat dari mana? Requirement analisis, bahwa customer user perlu melihat daftar produk berisi informasi apa saja. Itu requirement analisis, berkaitan dari sisi data ya, boleh juga yang top down. Di logical, Anda melakukan validasi dengan normalisasi. Bedanya dengan bottom up. Kalau bottom up Anda normalisasi dari dokumen, disusun entitasnya. Kalau ini sudah ada entitasnya. Di konseptual itu saja di ERD-nya, namanya ERD konseptual. Di tahap logical ada validasi, memenuhi syarat normal form pertama nggak ini entitas-entitasnya? Ya. Ada repeating group nggak? Kalau ada, apa yang harus dilakukan? Oke, normal form pertama selesai. Yang kedua, ada partial dependency nggak? Kalau ada, bagaimana? Normalkan. Validasi lagi, ada transitive dependency nggak? Kalau ada, normalkan. Prinsipnya normalkan di sini split tabel kan gitu ya. Semua entitas diperiksa sampai akhirnya yang ERD-nya tadinya mungkin hanya 5 menjadi 15. Karena ada split gitu kan ya. Itu model pertama, data. Itu di logical. Anda nanti juga validasi. Kalau lebih lanjut itu nggak dibahas di data psikologi, Anda harus baca lebih lanjut di teknik di bukunya. Itu ada cek, ada di tahapan konseptual itu sebenarnya ada cek waktu atribut itu didefinisikan, multi value boleh tidak. Jadi identifikasi atribut setiap entitas, cek namanya apa, tipenya apa, panjangnya berapa, boleh nul tidak, multi value boleh atau tidak. Contoh multi value, nomor telepon, bisa aja telepon itu lebih dari 1 kan. Nah kayak gitu nggak boleh itu kalau kaidah normalisasi. Kalau ada multi value, keluarkan, gitu kan ya, biar normal. Boleh nol atau tidak? Ini berarti dengan constraint-nya, kan? Constraint. Kalau nol berarti nanti waktu create tabelnya harus with check ya, atau Anda bisa pakai wizard otomatis di defaultnya boleh nol enggak, gitu kan ya. Nah kalau ada atribut yang tidak boleh nol, jangan sampai lepas kontrol, tidak dijaga. Itu dimulai dari konseptual desainnya. Kalau Anda tidak desain, jelaskan nanti orang buat datanya boleh nol. Nah, waktu programnya nggak transfer nilai atau gagal kasih parameter, diakomodir oleh database, akhirnya datanya sampah, nggak berguna. Data mahasiswanya masuk, nggak ada namanya, siapa ini? Ya, nama harus ada. Yang nggak ada misalkan apa atribut tertentu nggak boleh dulu. Nah itu di konseptual ya. Nah di logical dicek ada yang multi value enggak? Kalau ada yang many to many enggak? Kalau relationship
type-nya many to many, partisipan dan kardinality ada many to many, itu juga nggak boleh. Dipastikan ada anomali, entah itu insert, update atau delete. Jadi kalau kita tahu desain data, ERD-nya sudah ada many to many, mau dicari apapun algoritmanya, hasilnya datanya nggak valid, sudah pasti. Ya, itu pemahaman tentang data desain. Nah, sudah normal. Di fisikal ngapain? Nah, di sisi yang lain, di saat logical ini boleh kita seleksi database-nya, DBMS-nya kan harus diterjemahkan kan model ini kan ke dalam DBMS kan ya. Nah, DBMS kan banyak kita seleksi dengan pertimbangan tertentu, entah fiturnya, entah harganya dan yang lainnya. Oke, kita pilih data DBMS tertentu memenuhi syarat yang kita akan gunakan. Nah, sekarang desain sudah ada, datanya, modelnya sudah ada, tinggal dibuat nanti bagaimana analisis transaksinya secara fisikal. View produk itu bagaimana sih hubungannya, tabel apa yang dibaca, apa ada yang diupdate tidak. Oh, kalau view katalog produk tidak ada update semua, baca tabel apa ya, produk, stoknya dan seterusnya misalnya gitu kan ya, atau suppliernya gitu. Nah, kalau misalkan submit order, maka harus ada baca customernya, ada baca apa, lalu insertnya ke tabel order, insert juga ke detail order, update ke stoknya. Itu dilihat di physical, di mapping kan. Baca lagi ya itu ya. Setelah ada mappingnya, analisis transaksi diterjemahkan ke dalam 3 bentuk biasanya. Kalau tidak view, function, store prosedur. Belajar juga tuh. Query diterjemahkan dalam view, function atau store prosedur. Nah, Anda harus sampai di sana. Anda kuliah semester 3 harus bisa membuat prosedur, function, view. Kalau ketinggalan harus belajar lagi. Karena ini asumsinya nanti ini sudah selesai ya. Datanya sampai di sana. Sudah bisa. Jadi waktu saya submit order, kita buat query, baca data, insert, update itu kan kemas dalam satu prosedur. Prosedurnya tinggal nanti dipanggil oleh proses yang nanti terkait. Ya, ini masih di level datanya. Sudah selesai, database selesai. Tinggal mekanisme keamanan data, membuat role, karena di dalam akses sistem nanti kan harus ada role-nya kan. Bagian pembelian kan wewenangnya beda dengan bagian penjualan kan. Wewenangnya beda juga dengan bagian finance, marketing dan seterusnya. Harus bikin role, database-nya di mapping buat grup user, lalu hak aksesnya kemana. Store prosedur ini hanya bisa diakses oleh role mana dan seterusnya. Karena isunya tidak hanya data itu ada, tetapi sejauh mana bisa diakses oleh unit yang terkait agar aman. Orang tepat mendapatkan informasi yang memang relevan dengan yang dibutuhkan. Dosen dengan mahasiswa sama-sama bisa melihat jadwal, tapi yang dilihat beda, ya kan? Dosen bisa melakukan proses yang mungkin mahasiswa bisa lakukan, entry nilai. Dosen tidak bisa protes nilai, yang bisa protes nilai adalah mahasiswa. Yang di situ di recon analisis terjemahkannya di mana, di physical, protes nilai seterusnya, data. Nah, di bentuk yang lain, desain juga bisa mulai dari kelas. Nah, kalau Anda belajar object oriented analysis design, kelas itu kan mirip-mirip dengan ERD kan, tapi beda pendekatannya. Kalau ERD isinya hanya atribut-atribut, di situ ada primary key-nya gitu kan, ada foreign key-nya ya. Tapi kalau kelas itu berisi satu nama kelasnya, yang kedua karakteristiknya yang berisi atribut-atribut yang nanti di-provide dari entitas atau table. Atribut-atributnya apa? Jadi kalau kelas mobil itu bisa merek, engine, dan seterusnya, itu atributnya tuh kelas mobil. Lalu ada behaviornya, ada metodenya. Kalau mobil bisa direm, bisa digas, gitu kan, itu kan metodenya. Lampu bisa dinyalakan, dimatikan. Objek AC bisa dinyalakan, dimatikan, dinaikkan suhunya, diturunkan. Itu kan perilaku objek. Kelas adalah blueprint dari objek, ya kan? Sudah belajar loh?
Itu juga jangan dilupakan belajar OOP. Nyambung semuanya, dan itu bagian desain ya. Kita hanya mereview kembali data kelas desain, karena kelas itu nanti dia berdiri sendiri, datanya provide dari entitas atau table ya untuk aksesnya. Ada metodenya. Arsitektur ini berkaitan dengan nanti lebih lanjut kelas ini bisa dibuat kelas diagramnya, hubungan antar kelas ya kan, arsitektur sistemnya, ada collaboration diagram dan seterusnya. Nah ini semua di level bawah. Ini yang jarang berubah. Level data itu jarang berubah. Ya. Kedua, agak sedikit mungkin berubah. Yang mungkin pendekatannya tadinya prosedural sekarang jadi objek oriented. Ya, harus ada berbasis objek atau objeknya dikembangkan. Atau arsiteknya berubah karena sekarang main IoT atau main game. Gamenya sekarang platformnya bukan personal tapi sudah di network, jalannya arsitekturnya berubah, nah, modelnya berubah, desain arsitekturnya. Di atas interface-nya, user interface-nya, ya kan? Bagaimana user bisa berinteraksi ke dalam sistem. Interface di mobile beda dengan yang di device lainnya, desktop, kayak gitu kan? Nah, masing-masing ada aspeknya. Bagaimana membuat UI design. Anda sudah belajar juga loh, semester 2 kan? Nah, nggak usah dibahas lagi. Itu jangan dilupakan juga. Bagaimana membuat UI yang bagus sesuai dengan kaidah desain user interface. Itu bagian dari desain software juga. Jadi software ada data dan kelas, arsitektur desain, interface, lalu komponen di level komponen, ya. Khususnya Anda mungkin ada yang berkaitan dengan sistem luar, gimana desain komponennya. Sekarang kan service base kan ya, membuat service yang diambil dari komponen-komponen tertentu. Ya, desain komponen gimana, behaviornya. Ada state diagram, activity diagram. Sudah pernah belajar Pak? Nah, Anda jangan lupakan apa yang sudah pelajari. Terutama sekarang Anda akan banyak menggunakan di object oriented analysis design dan database tadi ya. Di object analysis design, apa yang kita harus siapkan? Memahami use case diagram. Yang pertama kan, setelah use case diagram, behaviornya tadi, activity diagram. State diagram diperlukan jika terutama untuk Anda menggunakan suatu model engine game itu ada state-nya kan, state diagram. Tapi sistem yang lain mungkin nggak pakai state, ya kan? Ya ada yang seluruhnya dipakai, ada yang enggak. Tapi use case ada, activity. Setelah itu di level paling bawah ada kelas diagram. Jadi rangkaiannya memang dari atas buatnya dari atas. Use case, behaviornya bagaimana customer-nya? Oh, customer bisa lihat produk. Terus dia bisa apa kan? Buat use case diagramnya kan? Use case diagram. Kita uraikan use case diagram deskripsinya seperti apa. Ada flow-nya kan? Jadi kalau customer view produk, maka sistem respon. Dia retrieve data untuk menampilkan display produk, gitu kan? Filter sesuai filter customer, ya, sesuai filter. Nah, sesuai filternya bagaimana? Bagaimana menyajikannya di interface, ya kan? Bagaimana menyajikannya, melakukan filtering dan seterusnya di interface-nya. Database menyajikan data-data yang berkaitan dengan produk, misalnya. Bisa dipahami desain ini ya. Jadi diutuh. Nah ini masing-masing ada profesi sendiri. Ada khusus mendesain interface-nya. Ini bisa orang CS, bisa juga orang di kafe, bisa masuk juga di sini. Orang desain tuh di kafe bisa juga buat desain. Bahkan dari sisi tertentu dia punya kelebihan ya. Tapi kalau sudah ke bawah sini ini CS nih, nggak bisa. Ini sudah engine-nya gitu kan ya. Termasuk nanti kalau misalnya ada AI-nya gitu kan, sini model AI-nya, kelas base dan seterusnya. Ini tolong direview kembali, jangan sampai nanti ketinggalan cara membuat DRD database-nya, lalu cara membuat use case, activity, kelas diagram. Kelas diagram sudah ada metode atributnya, masuk ke sequence diagram, lifetime objeknya kan, benar nggak? Kan objek itu tahu lifetime-nya.
objek ini kapan muncul? Kalau saya main game ini, objek ini munculnya kapan? Oh, saat mulai inisiasi main, play. Objek apa yang main? Di objek itu kan memiliki beberapa metode kan, atau fungsi. Metode yang mana yang dijalankan? Kan nggak semuanya. Saat saya masuk login, objek account dan ngapain? Cek, ya kan? Masukkan user ID, password kan? Apa respon objek itu? Menerima, lalu memvalidasi. Punya autentifikasi nggak ini? Valid nggak? Kan gitu kan? Maka objek itu kan ada metode feedback untuk login checknya kan, sehingga ada message keluar, mungkin berhasil, mungkin tidak. Kalau berhasil lanjut ke step berikutnya, ke sekuen berikutnya, objek apa yang berikutnya. Nah, begitu seterusnya. Itu kan transisi objek ya, lifetime objek di sekuen diagram harus dipahami lagi. Kalau kemarin lupa, sekarang di review kembali. Ini bagian desain software. Nah, data, struktur interface, komponen level. Nah, desain ini semua kita jadi perhatian agar apa? Kita bisa menghasilkan software yang berkualitas. Tentunya dari dalam ini berkualitas bagus ya. Kalau asal-asalan database-nya, user interface-nya nggak memperhatikan experience user, database-nya nggak melihat business function-nya, nah, ya. Integritas datanya, keamanan datanya, ya akhirnya user bisa aja menolak untuk menggunakan ya, karena aman nggak sih saya menggunakan software ini? Kok kayaknya saya ragu ini ya, kok dia kok bisa akses data-data pemain lain gitu kan, atau di bagian bisnis kok bagian finance bisa diakses oleh bagian inventory, gimana? Dia bisa ubah nggak ini? Kan jadi ragu ya. Nah, yang seperti ini bisa dilihat dari kualitas desainnya. Stability. Stability ini berkaitan dengan arsitekturnya seperti apa? Ya, seberapa stabil, seberapa mudah di-maintain, dipelihara. Kelihatan dari desainnya. Oh, ini sudah dibuat benar-benar modularity-nya sudah sangat bagus, memperhatikan coupling, kohesinya. Nah, coupling, kohesi berarti mata kuliah apa itu? Program desain ya, program desain metode kan. Algoritma programming juga disinggung. Jangan dilupakan ya, itu mata kuliah. Ya aduh, ya kita memang perlu dapat nilai A, tapi tidak cukup. Anda lebih, kalau boleh pilih nih, B nggak apa-apa, tapi saya masih paham nih. Walaupun dulu nggak paham sepenuhnya, sekarang sudah mulai paham. Daripada Anda dapat A, kasih proses, Anda bingung, ya kan? Lebih bagus lagi, ya A dan masih ingat, ya. Ingat ya, untuk bisa ingat itu jika Anda tidak hanya membaca, tapi mengerjakan. Saya membaca, saya lupa. Saya mengerjakan, saya ingat. Entah ingat pas error ya apa. Pak ingat kan, tapi akhirnya tahu cara menyelesaikannya. Bahasa CS ya, jangan ini ya. Nanti saya ragu nih kalau sampai kita bahas tadi masih blank semua kan. Padahal baru semester 4 ini kan. Tahun depan magang masalahnya. Anda nggak tahu dapat peran di mana nanti di antara sini, ya kan? Ya ini ya, maintainability ini bisa dicapai dengan baik jika desainnya benar-benar sudah memiliki kualitas yang bagus. Ada mau aspek modularity-nya, arsitekturnya memungkinkan untuk dikembangkan. Oh, sudah bisa nih seandainya interface-nya yang tadinya game-nya konsol sekarang dialihkan pakai mobile. Tinggal bagian interface-nya diubah komponennya. Jadi komponennya bisa main di tablet, bisa main di mobile device dan seterusnya. Nah, karena apa? Ada komponen-komponen yang memang sudah disiapkan khusus untuk menangani device yang beragam. Tidak semua dalam satu sistem yang sama, sehingga kompleksitasnya tidak bisa diakomodir ya. Jika ada perubahan-perubahan yang ada pada software. Nah, bagaimana merevisikan software yang desainnya bagus? Ya, seperti ini ya, secara normatif ini ya.
Desain yang bagus itu dapat diimplementasikan baik secara eksplisit maupun implisit sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan. Jadi kebutuhan itu gini, user menyampaikannya kadang-kadang secara eksplisit, saya butuh software yang bisa tracing saat ini pengiriman saya itu ada di mana, ada di mana. Oh oke. Itu eksplisit sudah dinyatakan, ada dokumennya juga tertulis atau verbal ya kan. Tapi ada requirement itu juga implisit. Saya ingin softwarenya aman, sejauh lama amannya ya. Atau dia jangan ngomong, saya tidak ingin data ini diakses oleh seluruh orang. Dia nggak bilang bahwa ada batasan akses, nggak ngerti ini. Aman bagaimana? Ya, ada percuma. Kalau belum jelas klarifikasi, ya kan? Kadang ada yang tersirat, ada yang tersurat, ya. Eksplisit, implisit, ya. Eksplisit itu tersurat, nyata. Itu gampang, tinggal Anda baca dokumen-dokumen requirement. Anda tinggal tanya, disampaikan. Tapi kadang ada hal-hal yang tidak dinyatakan, tersirat. Oh kalau begini harusnya demikian. Nah itu yang susah ya, yang implisit itu menangkap. Nah kalau desainnya bisa akomodir itu, saya nggak bilang minta ini, ternyata ini yang saya mau, bisa begitu dari usernya. User nggak semuanya bisa menjelaskan kebutuhannya, ya kan? Ya ini maksud saya. Oh saya minta segini dikasih lebih, ini di luar ekspektasi saya. Nah itu bagus lagi. Jadi ada yang desain itu bisa mengakomodir kebutuhan yang eksplisit, ada yang implisit. Dan desain itu dengan jelas dapat dipahami oleh semua peran, baik itu developer, tester, atau maintenance. Semuanya memahami barang yang sama dengan tepat. Yang analoginya tempoh hari ya, saya gambar kursi ya. Gambarkan kursi, persepsinya beda yang disebut kursi. Gambarkan database, buatkan database untuk bisa support game saya. Ya, bisanya dia membuat database, jadi database, tapi seperti yang diharapkan belum tentu. Nah agar sama gimana? Buatlah model biar diseragamkan. Ini ya ERP-nya demikian loh ya. Ada entitas ini bisa melakukan ini, ya bisa melakukan ini dan seterusnya. Oke, firm. Ada modelnya. Selama dia menyajikan suatu rancangan yang meminimalkan gap persepsi stakeholder, lebih bagus. Untuk itu Anda juga harus memahami model standar. Anda nanti bekerja sebagai software developer, Anda bisa dapat satu model yang mungkin dibuat orang lain Anda nggak kenal. Kalau nggak standar, nggak ngerti Anda cara menerjemahkan dalam program. Atau sebaliknya, Anda buat satu model menurut persepsi sendiri, orang nggak ngerti model apa ini, membuat use case nggak demikian harusnya, kelas diagram nggak demikian harusnya, ini kok model apa, ya kan? ERP aja ada beda-beda ya, ada yang model chain gitu kan, ya, chain, ada model yang lain. Tester juga gitu, ya. Ini kenapa perlu desain agar setiap orang memahami suatu objek itu dengan persepsi yang sama, gitu ya. Buatkan kursi, digambarkan kursinya demikian, materialnya, warnanya, ukurannya jelas. Nah nanti waktu ketukan dia menyiapkannya juga benar. Kalau hanya bilang buatkan kursi, nggak bisa tanda tanya. Buatkan program, Anda langsung coding, belum tentu itu yang diminta. Ya gitu ya, maksudnya clear and understandable. Dapat dipahami dengan mudah. Dan desain yang bagus ini provide view yang lengkap, baik dari sisi data, berarti ada database desainnya, ada functionnya, functionality-nya, ada behaviornya tadi yang di di use case diagram, activity diagram, ya kan, dan seterusnya. Jadi harus lengkap. Itu yang bagus, sehingga orang
bisa menangkap software ini baik dari sisi interaksi pengguna ke dalam sistem, ya kan? Oh, mahasiswa itu boleh protes nilai, mahasiswa bisa lihat jadwal, dosen bisa entry nilai, dosen juga bisa lihat jadwal. Ya, ada samanya dari nanya. Sama-sama bisa lihat jadwal, tapi user interface-nya berbeda, kan gitu. Karena di mahasiswa ada NIM-nya, dosen tidak ada NIM-nya daripada dosen. Ya, ada atribut-atribut lain yang melekat pada dosen. Ini lengkap, behaviornya, datanya, fungsinya. Ya, Anda sudah benar, kurikulum Anda sudah benar belajar DJS itu, belajar datanya, user interface-nya, program desain metodenya. Sekarang merangkai ke dalam software engineering, ya kan? Projectnya bunyi. Jadi Anda sudah belajar beberapa, kalau ibarat mungkin saya bukan pemain musik ya, nyanyi musik. Ibaratnya Anda sudah belajar, ada jago gitar, drum, ada mungkin apa, piano dan seterusnya. Itu masing-masing main, kita pelajari. Nah sekarang ada di panggung. Di panggung ini harus ada harmoni, gitu kan ya. Mau lagu apa ini kan? Genrenya apa? Nah, masing-masing bisa. Ini di software engineering begitu. Kita sudah mau ada project. Jadi masing-masing kita sudah pahami datanya akan seperti apa, use case-nya akan seperti apa, kelas diagramnya akan seperti apa, user interface-nya akan seperti apa. Bapak kemarin lupa. Bayangkan Anda sudah konser di depan panggung, saya nggak ngerti cara main drum, kan bingung nanti ya kan? Ada yang sudah siap, ternyata datanya belum siap, sistem nggak jadi. Datanya siap, functionality-nya sudah jelas, behavior-nya dan lainnya juga jelas, tapi interface-nya belum ada. Gimana buatnya ya? Bisa persepsinya beda nanti, ya kan? Ini harus selengkap mungkin. Jadi tidak berdiri sendiri ya. Oh datanya bagus tapi functionality-nya nggak bagus. User interface-nya bagus tapi datanya kacau. Ya sistemnya nggak bisa jamin kualitas software bagus. Nah ini sebagai guideline ya untuk bisa menghasilkan tadi desainnya bagus. Satu, arsitekturnya. Anda terutama yang misalkan Anda membuat game dan yang lain, arsitekturnya seperti apa? Ini multi user servernya di mana, database-nya nanti aksesnya ada di mana, di cloud kan atau di mana, usernya aksesnya di mana, arsitektur sistemnya untuk misalkan bisnis ya, ada case misalkan. Kalau ini yang online, order online, gimana nih? Ya, model sistemnya, arsitekturnya. Modularity tadi ya sudah kita singgung, bagaimana sistem yang kompleks ini kita pecah-pecah, ya kan? Satu-satu dulu ada order, ada payment dan seterusnya. Order itu ada tahapannya, ya. Sampai pada submit order, cancel order, gitu kan ya? Itu kan lazim gitu ya. Seberapa fleksibel ada desain sistem modularity-nya? Itu pun juga nanti kalau sudah misalkan view order. Modul itu kalau kita lihat hierarkinya ya, modul bisa diuraikan lagi. View order itu ada bagian view produknya, ada view stoknya dan seterusnya di hierarki ya. Jadi ada function dipanggil oleh function. Itu biasa loh, udah belajar loh. Ya. Sampai di level mana? Ya kohesinya sebaik mungkin. Ya. Clarity and structure, terpisah antara view dan data. Ya. Beberapa teknik programming Anda semester 4 ini di Semarang belajar programming apa? Mobile programming ya? Webnya belajar juga? Oh, enggak. Ada pemisahan, software-nya ada pakai apa ya? Belajar apa? React atau apa? Nggak tahu. Ada yang pernah belajar PHP mungkin gitu? Ya, PHP pernah kan umumnya ya. Kan itu sudah dipisahkan control view dan model kan ya. Terus software sekarang sudah memisahkan juga. Ya, data beda.
Dan secara desain terlepas dari software apapun yang digunakan, memang harusnya dipisah ya antara aspek yang berkaitan dengan view dan data, arsitektur, interface dan komponen. Clear and simple interface. Nah, membuat interface yang nyaman itu kadang susah. Ya. Kadang kita buat serame, kompleks, makin bingung orangnya. Gimana? Kadang yang orang senang menggunakan interface-nya simple, tapi objektifnya tercapai gitu kan ya. Tujuan saya itu hanya ingin view produk, sudah selesai. Nggak ada macam-macam. Orang makin bingung ya. Makin tujuannya kita biar lengkap informasinya, tapi malah nggak fokus, ya kan? Ya. Ini ya, simple interface, user interface dalam hal ini ya. Nah, interface bisa yang lain juga ya. Proses communication, ya. Bahwa software ini desainnya diturunkan atau dihasilkan dari proses analisis, bukan meditasi. Saya meditasi semalam di Gunung Merapi. Oh begini ternyata desainnya bagus. Enggak begitu kan? Ya, ini kan ilmu pasti, harus pasti ya. Yang pastinya dibutuhkan seperti apa? Ya kita nggak bisa prediksi kemauan user. Maunya bagaimana? Mungkin kita bisa rekomendasikan kalau ada best practice atau knowledge untuk mengedukasi user, karena nggak semua user juga memahami dasar yang cukup. Tapi jangan juga full drive dari kita, ya. Tapi di drive atau diturunkan dari kebutuhan user. Problemnya itu pertama. Oke, bisa dipahami ya ini ya. Jadi harus bisa. Ini semua mudah diterjemahkan jika Anda sudah memahami use case kan. Use case itu modularity kan ya. Namanya use case diagram. Di dalamnya ada use case kan. Use case-nya nanti diterjemahkan lagi ke dalam model sampai rinci ke kelas. Kelas itu juga ada modularity-nya. Karena apa? Di dalam kelas ada banyak metode, ya kan? Di dalam metode bisa aja banyak fungsi. Mungkin satu fungsi bisa lebih. Yaitu modularity ya. Jadi kalau Anda ikuti itu sudah mengikuti konsep dari modularity. Desain konsep ya. Fundamental design konsep provide foundation for software design tadi ya di depan, membantu desainer untuk melakukan partisi sistem ke dalam komponen. Kalau sistem tadi order diuraikan terus kan sampai level komponen. Ya. Jadi yang di develop nanti masing-masing itu komponen-komponen, ya. Komponen atau nanti jadi service base. Sudah belajar service juga ya? Belajar develop service? Saya nggak tahu kurikulumnya di Semarang di semester 4-nya nih. Ya belum ya. Di semester 5 kan masih ada lagi toh. Ya. Nanti buat program itu harus nanti modularity-nya benar-benar bisa diakomodir dasar service. Anda misalnya gini lah. Lihat di operating system Anda, itu kan ada banyak service analis kan, service. Ya begitu, Microsoft juga gitu kan, service. Mau bisa nangani alat tertentu, ada beberapa service kita harus setup gitu kan ya. Nah software Anda juga gitu, ada basisnya service. Ada komponen yang lengkap. Fokus pada pengembangan software yang tepat ya, tidak sekedar yang program asal jalan aja. Yang bikin asal program software yang jalan, apa yang kita rasakan seadanya, bikin binus maya ya, sepenting ada untuk lihat materi aja terserah tampilannya bagaimana. Nah, saya perhatikan ya. Kalau Anda lihat binusmanya itu konsisten kan ya, ada masuk dari satu page ke page yang lain kan, fontnya, stylenya ya, user interface-nya, database-nya juga diperhatikan dari kualitas database-nya, arsitekturnya juga, sehingga di mobile, di desktop, laptop pun nggak masalah gitu kan ya. Jadi experience-nya masih kita dapat, ada
konsistensi desain juga. Abstraction. Ya, ini abstraksi dari tingkatan desain. Ini ada yang disebut sebagai high level, middle level, low level. Contohnya, kalau kita membuat abstraksi desain yang high level itu kita membuat user story, cerita ya, high level gitu kan ya, kurang teknis gitu kan ya, high level. Agak di bawah, di middle ada use case. Dari cerita itu kelihatan ada model-model ya. Di level tengah use case diagram itu masuk middle. Di level yang bawah itu pseudocode. Masih ingat pseudocode? Digunakan untuk apa pseudocode? Penggambaran program atau desain algoritma, ya kan? Desain algoritma itu sudah level paling bawah, paling detail, ya kan? Jadi kalau sudah di pseudocode, membuat pseudocode dan sudah sampai kepada logik sistemnya kan seperti apa? Masih ingat kan? Cara membuat pseudocode? Ya, Anda gunakan teorema atau struktur itu kan? Intinya kan ada sequence, ada selection, ada repetition, itu diulang-ulang aja kan? Ya. Oh, solve problem ini kombinasi perulangan ini. Itu pseudocode ya, di level paling detail. Ya, desain pseudocode. Tapi jarang orang membuat semua sistemnya ada pseudocode-nya, jarang. Tapi kalau Anda membuat skripsi, umumnya Anda dituntut membuat sampai pseudocode. Ya, sebelum jadi program jadi pseudocode dulu. Tapi kalau di praktek nanti ya kadang menyesuaikan ya. Untuk bagian-bagian yang kritis itu perlu pseudocode. Misalkan nih untuk hitung pajak ya, itu pajak harus dibuat desainnya dulu nih sebelum buat program. Programnya salah belum tentu karena code-nya yang salah, programnya yang salah, mungkin yang membuat pseudocode-nya salah. Ya. Logiknya salah karena dua ada salah ya, ada salah sintaks, ada salah logik. Logik ini karena logikanya salah. Pseudocode ranahnya di logika, algoritma ya. Ada yang pakai flowchart, ada yang pakai pseudocode. Ini desain paling bawah. Jadi ada pseudocode, ada flowchart. Nah, ini kalau dilihat dari abstraksinya ya, di levelnya. Kalau dilihat dari tipenya, ada yang prosedural, ada yang data abstraction. Prosedural ini kita melihat dari prosedurnya, misalkan siswa mau aktif kuliah, apa yang dilakukan pertama? Sebelum ada jadwal. Sebelum ada jadwal, agar Anda terdaftar di kelas. Prosesnya gimana? Prosedurnya. Ada proses payment kan ya? Menyelesaikan payment. Setelah payment, sebelum payment berarti kan harus dihitung payment dulu. Hitung paymentnya mahasiswa kan setiap orang bisa beda-beda, jurusan beda-beda kan. Oh ini karena mau ada pulang juga, hitung tagihannya berapa, ya kan? Oh ini nggak pulang, paket full sama sekian paket. Karena ada yang paket, ada yang nanti yang sudah ada custom, gitu kan ya? Mudah-mudahan nggak ada yang pulang-pulang. Paymentnya kan beda ya. Oh jurusan ini beda. Oh antar kampus bisa beda. Di Semarang aja ini tagihannya enak nih, lebih murah gitu kan? Karena nggak perlu effort di Jakarta, biayanya mahal ya. Nah di sini, jadi lihat dulu tagihannya untuk mahasiswa yang mana. Ada prosedur untuk bisa buat jadwal. Tagihan dibayar sesuai jadwal. Ada prosedur. Lihat kurikulumnya. Ini mahasiswa CS tahun berapa? Kurikulumnya beda dengan kurikulumnya saat saya kuliah dulu. Sama baca kurikulum beda nanti. Nah, lihat kurikulumnya mana yang dipakai. Oh ini kurikulumnya ini. Keluar mata kuliahnya. Kalau semester 4 ini. Setelah dijadwalkan, nanti ada proses verifikasi ruangan, hari gitu kan ya. Selesai. Baru Anda mendapatkan konfirmasi gitu kan. Publish jadwal. Dosen mahasiswa bisa lihat. Ini prosedural. Ya, ada tahapan-tahapan prosedurnya ya kan. Yang pertama, ya. Yang kedua, menekan data abstraction. Data abstraction yang tadi kita gunakan ada konseptual, logical, fisikal tadi, ya, pendekatan data.
Kita bangun konseptual. Konseptual itu berangkat dari analisa kebutuhan dan seterusnya. Ya. Jadi ada yang prosedural, ada yang data abstraction. Arsitektur sebagai bagian dari desain software ini mendefinisikan seluruh struktur dari sistem. Namanya juga arsitekturnya ya. Dari user aksesnya, komponen-komponen yang ada di dalam sistem, external sistem yang berinteraksi. Jadi kalau kita misalkan berinteraksi dengan API-nya Google, nah, gimana service yang menangani itu ada di mana? Ya. Oh ada alat sensor deteksi, misalkan objek, sensornya ada di mana? Terhubung dalam sistem seperti apa? Itu arsitekturnya. Ya, komponen yang menangani sensor itu mana? Itu arsitektur lebih keseluruhan ya dari struktur sistem ya, major komponen, interaction between komponen, organization of data, termasuk interaksi dengan external system ya, karena sekarang sistem itu nggak jalan sendiri. Gojek tidak sendiri, Gojek dengan payment gateway ya kan, perbankan, apalagi yang tidak sendiri. Traveloka dengan perbankan juga ya, tiket dengan penyedia jasa transportasi juga. Sistem sekarang dibangun harus bisa akomodir multi bisnis. Ada yang transportasi gabung dengan ticketing, ada yang dengan finance. Ya, Anda harus punya apa ya mindset yang juga seperti itu. Jangan hanya fokus pada sistemnya Anda buat saja. Pada akhirnya Anda misalkan buat game juga kan ada interaksi ya dengan yang lainnya. Siapa tahu ada nanti dengan supplier peralatan tertentu kan ya. Ya Anda pertimbangkan kalau integrasi dengan sebuah gimana ya, komponennya gimana. Nah ya, seperti itu ya. Jadi kita melihatnya lebih lengkap ya. Dan beberapa yang perlu juga kita perhatikan adalah fungsional ekstra ya. Ini yang kita sebut desain itu dimensi yang kedua. Dimensi pertama itu jelas apa kebutuhannya, state-nya ada ya. Yang implisit ini yang susah. Berkaitan dengan apa? Kualitas desain. Kualitas desain user interface. Ini UI-nya bagus atau tidak? Setiap orang bisa beda-beda kan? Oh menurut saya senang nih dengan warna ini, saya senang warna yang biru. Orang lain beda lagi. Saya nggak suka warna biru, saya sukanya warna merah. Subjektif. Karena itu di UI ada HCI, ada standarnya, ya kan? Misalkan pakai golden rule, gitu kan ya? Ada aturan biar dijadikan standar. Tuh. Tapi itu masih bisa diukur lebih jelas. Karena apa? 8 aturan emas ada aturannya. Tapi saya ingin sistem yang aman. Aman kan normatif ya kan? Seperti apa aman? Yang itu dimensi yang itu yang sulit diterjemahkan. Sehingga setiap desain harus mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin nanti menghindari akses dari orang yang tidak berkepentingan. Ya, membuat programnya, membuat database-nya, yang arsitekturnya. Anda membuat arsitektur servernya ditaruh di tempat publik. Anda pakai password dan enkripsi dan lain-lain, tapi servernya diakses dekat dengan tempat-tempat yang rentan terhadap keamanan. Ya, sistemnya nggak aman juga. Walaupun softwarenya aman, tapi arsitekturnya servernya sekelas Google aja kita mungkin bisa bayangkan servernya nggak ada di satu tempat tuh. Nggak tahu ditaruh di mana kan. Yang pasti kan nggak mungkin di pasar ya. Bahaya kan? Itu arsitektur. Jadi keamanan itu ya sesuatu yang normatif, tetapi harus diterjemahkan di setiap aspek desain, arsitekturnya dan yang lainnya. Keamanan, lalu apa? Kecepatan aksesnya harus diukur, dot metric. Refresh rate-nya berapa misalkan, ya kan? Harus cepat relatif. Kalau ngomong cepat kan relatif. Untuk saya cepat, menurut orang lain belum tentu cepat.
Gimana bisa kita buat standar yang sama? Nah, ini bagian-bagian yang kompleks yang di luar fungsional, non fungsional, ya. Keamanan, kecepatan. Waktu dites softwarenya sendiri cepat, begitu deploy usernya banyak, integrasi dengan sistem lain lambat. Nah, lambatnya tapi usernya senang ya, berarti memang disebut cepat oleh user seperti itu ya. Tapi kalau usernya expect-nya lebih ya repot nanti, harus ada standarnya. Mau cepatnya berapa? Nah, ada pattern juga yang desain ya. Ini desain pattern ini untuk bisa dijadikan dasar untuk nanti membuat pengembangan lebih lanjut ya. Capture konteks dari software itu apa, problem yang diselesaikan itu apa, solusinya dulu bagaimana, constraint-nya kalau ada force ya. Oh, ini software ini dulu, fungsi ini bagian ini dibuat dulu masih mainnya pakai konsol konteksnya gitu kan ya. Usernya anak-anak dulu ya, karena anak-anak bisa lebih fleksibel mainnya misal gitu ya. Konteksnya gimana? Konteksnya bisa waktu, bisa demografi pengguna atau kode tertentu ya konteksnya ya. Lalu problemnya apa? Solusinya dan seterusnya. Ini ada patternnya yang nanti kalau ada problem serupa, dulu kalau ingin yang lebih portable gimana ya, kalau yang ini patternnya demikian. Oh, sekarang ada teknologi baru harusnya demikian, patternnya ganti lagi, ada pattern baru. Atau mau pattern yang sama ya. Bisa reuse design knowledge ya. Jadi kalau dulu ada permasalahan, oh dulu user itu lama, misalnya ada masalah nih, setelah berulang-ulang, kenapa sih kok setiap kali kita rilis, setiap integrasi softwarenya kok jadi lambat? Dicari, oh dapat, oh karena ini ada aspek desain yang belum dipenuhi, atau mungkin di datanya ini selalu subquery. Ya, subquery itu memang secara logik bisa menjawab permasalahan, tetapi lama, gitu. Nah, kalau ada masalah kecepatan akses di level data, cek ada subquery nggak? Nah, itu kan. Jadi solusinya gimana? Oh, ini kenapa ya boros memori? Oh, logiknya dulu desain dari desain logiknya dulu pakai rekursif. Rekursif itu simple kodenya, tetapi dia butuh stack kan ya, push kan gitu kan ya. Ini kalau dulu karena yang menggunakan single, resourcesnya nggak seberapa, sekarang tiba-tiba RAM-nya habis. Nah dulu karena seperti ini RAM habis karena itu, coba cek algoritmanya, desain algoritmanya. Oh iya benar, algoritmanya ada berarti. Itu karena pattern sebelumnya ya. Jadi setiap ada knowledge ambil ada pattern. Fungsinya apa? Berkaitan dengan kecepatan, security dan yang lainnya. To improve konsistensi, reduce design time. Kalau sudah ada patternnya, nggak usah mikir dari awal lagi kan? Ada desainnya. Jadi bukan code ya. Lihat. Ngomong sudah absen semua ya. Sudah. Ya. Problem yang kompleks akan mudah jika kita uraikan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Itu yang disebut sebagai modularity ya kan. Jadi kalau kita punya sistem untuk learning management system, ada bagian menangani schedule, ada yang menangani materi, ada yang menangani finance, ada yang menangani forum diskusi, ada yang menangani yang lainnya, nilai dan seterusnya. Nanti yang mengenai schedule diuraikan lagi. Ada schedule yang nanti digunakan oleh dosen, schedule oleh staff, schedule oleh mahasiswa. Kalau staff, schedule-nya selain bisa melihat, bisa mengubah, membuat gitu kan. Tapi kalau dosen hanya bisa melihat. Tapi berbeda antara yang dilihat dosen dan yang mahasiswa, kan gitu ya. Nah itu diuraikan problemnya. Kalau kita bisa membuat masing-masing, selesai modul untuk schedule mahasiswa view-nya, schedule untuk dosen selesai, schedule untuk staff selesai, schedule untuk update staff selesai, artinya schedule selesai. Itu baru schedule.
Kan ada materinya. Nah, materinya ada macam-macam nih. Ada materi utama, ada tambahan gitu kan. Lalu ada bukunya, ada learning outcome-nya, ada topiknya. Nah, semua dibuat. Kalau masing-masing selesai, oke, materi selesai. Materi selesai, schedule selesai, forum selesai, nah learning management selesai. Jadi kita tidak melihat selalu langsung learning management system satuan saja, tapi terdiri dari beberapa sub system gitu ya. Nah, ada nanti mendesainnya begitu, modularity-nya. Agar apa? Mudah pemeliharaannya, bisa dikerjakan bareng-bareng. Kalau learning management system ini hanya dikerjakan oleh orang yang sama, ya mungkin Kak Birismanya bisa berpuluh-puluh tahun selesai. Tapi harus bareng-bareng. Forum ada timnya sendiri, schedule ada sendiri, attendance sendiri, nilai sendiri, dan seterusnya. Schedule bagi lagi, schedule yang untuk staff sendiri, yang untuk view-nya dosen, mahasiswa, bagi lagi nanti bagi-bagi. Nah, masing-masing bisa jalan bareng-bareng. Selama apa? Desainnya sama. Ya, mereka melihat interface-nya sama, database desainnya sama. Tapi kalau mereka nggak punya model datanya, masing-masing mempersepsikan sendiri. Akhirnya kan nggak nyambung. Bisa ditangkap? Pahami ya? Ya. Ini divide into smaller parts. Nah, sehingga bisa mengurangi selain bisa paralel tadi ya, can be design independent, ya silakan. Reduce kompleksitas. Ya. Nah ini modularity dan saya singgung ya. Lebih lanjut mengenai modularity ini untuk memudahkan kita memahami suatu program, membantu untuk pengembangan dan testing ya. Kalau seandainya nih ada absensinya, kenapa nih absensi nggak terdetek? Nah, absensi itu macam-macam. Ada yang bagian deteksi lokasi, ada yang baca data mahasiswa. Nah, ini lokasi harusnya nggak ada masalah semua nih. Oke, berarti cek mahasiswanya ini punya schedule-nya, cek bagian datanya bisa dilokalisir. Jadi kita bisa fokus pada bagian tertentu untuk solve problem juga atau untuk melakukan perbaikan atau perubahan. Jika modulnya terlalu sedikit, jadi kompleks, sulit untuk memahami sistemnya. Tapi kalau sangat banyak, maka integrasinya memang ada ongkosnya. Bagaimana kita mengintegrasikan attendance yang sekarang macam-macam, lalu ada schedule dalam satu learning management system yang mengerjakan orangnya berbeda-beda, ya kan? Tapi bisa smooth. Bagaimana caranya? Nah, ini tantangannya. Tentu harus ada standar yang dipenuhi dan itu membutuhkan cost. Tapi intinya modularity ini akan mengurangi kompleksitas ya. Mengurangi kompleksitas, tetapi membutuhkan cost untuk integrasi. Karena apa? Ini berdiri sendiri-sendiri semua. Waktu tes individu atau unit tes aman, waktu integrasi belum tentu aman. Nah ini ya kalau kita lihat argumennya. Penyembunyian informasi. Intinya adalah modul itu kita buat agar antara data dan algoritma dipisah. Ini yang ini Anda sudah bahas di database, atau masih ingat nggak nih? Apa bedanya database dengan file base? Ini database itu. Apa bedanya pendekatan database dengan file base? Nah, semuanya lupa gimana nih? Ini di pertemuan-pertemuan awal database. Apa bedanya? Apa bedanya pendekatan file base dengan database? Tahu file base? Tahu? Gimana? Session itu untuk service base.
service kan, itu standarisasi kan, komunikasi antara sistem. XML, JSON, apa FileBase? Cirinya FileBase, wah ini gawat, ini mata kuliahnya dilupakan semua ini ya. FileBase itu ciri-cirinya struktur data dan programnya jadi satu. Contoh Anda belajar C programming kemarin, file processing kan? Anda definisikan struknya kan? Artinya apa? Programmer tahu struktur datanya jadi satu. Itu FileBase. Bisa dipahami? Program, logiknya, algoritmanya dengan datanya jadi satu. Programmer tahu data, tahu logik. Tapi kalau database dipisah, Anda baca database sendiri. Entitasnya apa, store prosedurnya bagaimana, programmer di level lain. Kalau dia ingin akses data produk, tinggal dikasih store prosedurnya ini atau view-nya atau functionnya ya kan. Sudah ada penyembunyian informasi. Dia hanya tahu prosedurnya. Bagaimana prosedur bekerja dia nggak tahu. Karena masing-masing memang harus secure. Kan butuhnya dia hanya untuk menampilkan. User interface-nya bagaimana? Sesuai desain yang dibuat oleh orang lain. User interface-nya, ini store prosedurnya sudah provide informasi yang ada di user interface. Buatlah program untuk menampilkan apa yang di-execute oleh prosedur ini atau view ini atau function ini ke tampilan yang sudah disiapkan. Jadi dia semakin spesialis, ya kan? Semakin spesialis. Ya ini dipisahkan internal data dan algoritmanya. Kalau database, udah database saja. Algoritma sendiri, nanti user view-nya ada sendiri juga, ya kan? Nah, konsep pendekatan software itu sekarang demikian. Kalau dulu memang FileBase sebelum ada database itu sebenarnya mulai banyak masif digunakan semenjak sudah hardware sudah cukup murah. Karena dulu memang banyak menggunakan FileBase itu industri tertentu, perbankan masih banyak menggunakan FileBase. Mungkin Anda sudah nggak ngalami ya, ada COBOL, RPG, mesinnya gede, kodingnya prosedural banget, bukan objek oriented. Nah, masa virus yang angkatan awal ngalami itu. Ya. Dan perbankan masih ada yang pakai COBOL, cari nggak sih? COBOL, RPG itu FileBase. Ada seperti kalau contoh singkatnya, sederhananya C lah ya. C Anda belajar file processing. Anda bisa definisikan struct kan ya, structnya ya kan, raw file, header filenya, refer ke file mana, opennya kan ya, structnya apa, itu FileBase. Nah kalau database Anda bisa belajar semester lalu ya, seperti itu. Nah dipisahkan. Ya, apa yang disembunyikan internal data structure? Jadi kalau Anda seorang software developer hanya fokus kepada bagian bisnis proses tanpa ke database-nya, Anda hanya tahu prosedur apa yang digunakan untuk retrieve produk gitu kan ya. Dikasih view-nya aja. Tapi kita nggak tahu. Bahkan ada beberapa view atau prosedur atau store prosedur atau function di encrypt. Pernah encrypt query. Tapi Anda harus tahu key untuk decryptnya. Kalau lupa nanti nggak bisa melihat scriptnya, mau diubah bingung kan ya. Ya itu sampai di sana ya. Penting, jangan sampai gini. Semua maunya akses yang sama, bahaya. Ya, jadi Anda kalau menggunakan software harus perhatikan keamanan dan juga privasi masing-masing stakeholder atau terlibat dalam pengembangan software. Functional independence. Nah, ini nggak usah saya bahas lagi lah ya. Anda sudah belajar program design method kan, cohesion and coupling kan. Apa bedanya? Kalau kohesi, aspek yang diperhatikan adalah apa? Kalau coupling untuk menilai, program design metodenya lupa juga ini. Ya, jangan dilupakan ya.
saya kuliah mahal sudah tiap hari datang ke sini kehujanan gitu kan, pulang lagi dapat nilai aja, buat apa nilai, ya kan? Ya penting nilai sih ya, tapi jangan sampai nggak nyangkut ya. Masa nggak nyangkut, kurang bisa nggak nyangkut, database nggak nyangkut. Apalagi data structure ya, sebelumnya ya, HCI ya. Sudah belajar ya, harus di refresh ya. Motivasinya saya harus bisa membuat software, berarti pasal-pasal tadi harus diintegrasikan. Nah ini nanti pelajari lagi lah ya. Kohesi itu berkaitan dengan kerunutan statement dalam suatu modul, sehingga ada kohesi fungsional, prosedural, ya kan? Nah itu Anda sudah belajar bagaimana kohesi yang bagus, yang fungsional kan ya. Semakin khusus dia, semakin bagus. Contohnya Anda belajar pakai C. C itu kalau scan F ya scan F aja, scan dengan format. Kalau mau get karakter saja, get C atau get CH, khusus, ya kan? Fungsinya khusus sudah. Itu kohesi yang bagus, ya kan? Jadi inputnya di situ banyak fungsi. Fungsi punya ciri khusus. Kalau kita mau get tanpa enter karakter, beda dengan yang ada enter. Itu kohesinya sudah tinggi ya. Kalau kopling ini hubungan antar modul. Modul yang kita terjemahkan adalah fungsi-fungsi itu tidak berdiri sendiri, tapi saling terkait dengan yang lain, ya kan? Saya bisa melihat jadwal saya karena di dalam modul itu memanggil fungsi-fungsi yang lain. Nah, hubungan antar fungsi ini kita sebut dengan kopling. Ada yang masing-masing kirim data, ada yang kirim kontrol, ya kan? Ada yang kirim struktur data, ada yang kirim apa gitu, stem gitu ya. Ada kopling stem, kopling data ya. Nah itu macam-macam. Mana yang bagus? Review kembali mata kuliah program desain metode. Agar apa? Anda pertimbangkan. Oh, butuhnya hanya validasi ini loginnya valid atau tidak. Tidak perlu seluruh data dikirimkan. Ngapain? Berat trafficnya, ya kan? Nggak usah seluruh record struct-nya dikirimkan, hanya atribut tertentu saja. Nah, yang seperti itu jadi pertimbangan. Kalau nggak trafficnya berat, lama jadinya, ya kan? Ini aspek di kopling. Jadi ini semua berkaitan dengan fokus on jobs-nya ya. Stepwise refinement, idenya ini adalah untuk membuat desain yang top down ya, dari yang abstrak ke detail. Saat ini lebih banyak dari pendekatan seperti ini, dari abstrak ke detail, termasuk Anda waktu membuat database itu top down sebenarnya. Jadi dimulai dari yang besar, diuraikan menjadi yang kecil-kecil ya, top down. Jadi start dari high level, lalu di breakdown ya ke bagian-bagian yang lebih kecil. Ya kalau Anda ikuti bagaimana membuat use case, itulah contoh modular bentuknya gitu ya. Sistem apa Anda buat? Projectnya apa? Sistemnya apa? Projectnya apa nanti? Software engineering-nya apa? Mental health. Mental health-nya apa? Deteksi atau apa? Mental health detection. Oke, mental health detection ini kan ada banyak use case-nya kan ini kan. Aktornya siapa? Ya, jadi nanti didefinisikan kan. Sistem ini bekerja, ada sistem eksternalnya enggak? Mungkin ada sistem eksternal kalau mau diperlukan, ada sensor atau apa gitu kan. Lalu ada usernya kan. Siapa lagi? Nah, nanti masing-masing berinteraksi dalam sistem, ada use case apa saja kan? Kan gitu ya. Itu harus didefinisikan. Kalau sudah didefinisikan berarti sebenarnya Anda sudah bekerja dengan cara menguraikan dengan modular tadi. Mental health detection dimuraikan menjadi berapa? Mungkin ada berapa konfigurasi sistem mungkin ya. Mungkin ya. Apa entry data personalnya dan seterusnya.
Relation. Nah ini tadi sudah mereka. Refactoring. Ya. Improve internal design tanpa perubahan behavior. Jadi behaviornya, use case-nya nggak berubah. Ini refactoringnya. Use case-nya nggak berubah, activity-nya nggak berubah, mungkin hanya bagian-bagian yang tertentu ya. Misalkan structure atau inefficient logic. Tadi ya misalkan, oh ini kok perulangannya fungsinya pakai nested. Nah ini kan nggak sampai berubah use case kan ya. Dari nested, repetition diubah menjadi iteratif misalkan. Itu logiknya. Oh ini prosesnya menggunakan sekian langkah. Kalau dengan saya belajar algoritma desain analisis kemarin, harusnya ini bisa lebih efisien dengan cara demikian. Ini di level logik. Nggak sampai mengubah use case-nya, behavior-nya ya kan. Ini di level. Ini refactoring. Nah ini user tidak merasa nih ada perubahan. Mungkin kita ada juga gitu, mahasiswa sedang absen, dosen sedang menjalankan perkuliahan bersama mahasiswa. Saat ini jangan-jangan sedang ada perubahan di level logik, kita nggak tahu. Kita menggunakan binismaya nggak berubah, tapi mungkin ada bagian sistem yang di dalam sana diubah. Itu refactoring yang namanya. Tidak sampai user interface-nya berubah. Tadinya absennya demikian, sekarang berubah. Nah, itu sudah behavior-nya berubah, ya kan? Nah, ini lebih ke ranah yang lebih kecil, di level elemen atau logiknya. Suaranya Mistiara ya kayaknya. Ada yang mau jadi duta bahasa Jateng? Kegiatan begini positif loh ya, bagus loh ya. Saya salut begitu saya kemarin ke Semarang, ternyata ada alumni duta bahasa yang wah ini layak kalau sekarang dia sudah bekerja sebelum kalau nanti sebelum lulus saya yakin bisa kerja ya. Kemarin placement juga, placementnya internshipnya cepat karena Pak punya portfolio ya. Ikut ya bagian pengembangan diri. Sudah mata kuliahnya lupa semua, nggak ikut kegiatan yang lain, kuliah pulang. Kuliah pulang. Ada nggak yang rajin bikin kegiatan di kampus di sini? Ada nggak aktif organisasi nggak? Ya saya lihat kok kuliah langsung pulang, absensinya terpenuhi selesai pulang. Begitu rutin ya. Mbak Adin ya fasilitasnya itu ada imersif apa itu ruangan pakai pinjam. Ya ini ya desain classes. Ya. From analysis to design. Jadi dilakukan refine analysis basis with technical detail for implementation. Baik, saya lanjut saja. Nah ini kita kesini, ini kelasnya ya. Yang bisa kan membuat seperti ini ya, sudah pernah tuh? Tadi ini nama kelas, ini atributnya atau karakteristiknya, ini behaviornya, metodenya ya kan, function-functionnya. Kelas serupa dengan ERP tapi beda. Kalau di sini ada metodenya, ada prosesnya kan, ada functionnya. Kalau ERP nggak hanya data-data aja. Nah, tapi ini harus kita tahu type outside dimension ini diperoleh dari entity mana, atribut apa, ya kan? Jadi nanti setiap kelas ini terhubung juga dengan entity nanti. Nah, ya seperti ini paham maksudnya. Ini artinya apa nih? Satu ini bintang maksudnya apa sih? One to many maksudnya? Satu lantai memiliki banyak, bisa memiliki banyak kamera.
Jadi kita harus pahami demikian. Nah yang seperti ini nih boleh one to many, tapi kalau ada many to many nggak boleh. Kelas diagram juga sama, tidak boleh ada many to many, itu salah. Kalau sudah membuat desain sistem many salah, pasti masalah nanti. Ya. Nah di sini kita suara saya kedengaran juga nggak sih? Ini di mana? Ya, ini semoga masih fokus di software engineering ya. Segmen dan flow juga sama, ini ada hubungan antar kelas. Dan di sini enkapsulasi data dan behavior, ada datanya sendiri. Kita tidak tahu ini ada di tabel mana, ya kan? Kita tidak tahu. Dan kita tidak tahu bagaimana kamera ini logiknya seperti apa. Ini data apa yang dibaca kita tidak tahu. Kita hanya tahu kelas ini punya elemen-elemen ini. Ya. Jadi disembunyikan data dengan programnya. Beda dengan ada C ya. Waktu buat algoritma programming ada data structure kemarin, structure Anda bisa lihat, datanya ketahuan, lokasinya di open di file di mana, ya kan? Anda tahu persis semuanya, filenya di mana, tipenya apa, binary bukan, Anda tahu persis. Ya, logiknya Anda tahu, fungsi-fungsinya di mana, Anda buat, ya kan? Jadi satu kali ini enggak bisa semua. From analysis to implementation. Jadi tahap awal adalah analisis sampai ke tahap implementasi ya. Ini kita bisa lihat beberapa abstraksinya ya. Nah, ini beberapa analisis model, ini ada kelas diagram, analisis package, CRC model, collaboration diagram, processing naratif. Walaupun tidak semuanya nanti mungkin dipakai ya. Ada beberapa mungkin kalau di tugas di software engineering yang selalu saya minta, satu, ada kelas diagram, ada use case diagram, ya kan? Di standar. Lalu swim lane diagram. Swim lane itu seperti activity artinya multi user kan ya, swim lane. Kalau state tergantung, ya, state tergantung aplikasinya. Yang pasti sequence diagram harus ada. Kalau Anda buat skripsi di Binus, ini standar nih, kelas diagram, use case diagram, sequence diagram, lalu deskripsi dari use case itu sendiri juga ya. State diagram bisa ada untuk gantung tema skripsinya. Nah, nanti di level berikutnya di sini ada design and class realization, subsystem, collaboration art diagram. Ya, ada interface design ya, UI desainnya ya, desainnya dan seterusnya. Nah, di deployment di sini ada beberapa yang juga dikategorikan dalam level high level berkaitan dengan requirement, constraint, interoperability. Ini waktu misalkan deployment, ekspektasi usernya seperti apa ya, sesuai requirement yang sudah sampaikan. Nah, dimensinya di sini kalau kita lihat abstraction dimension dan process dimension, kalau ini lebih kepada lebih yang high level, ini lebih ke yang lebih low levelnya. Jadi kalau bicara mengenai abstraksi dari suatu sistem software, misalkan fokusnya ini ngapain sih, jadi harus ada definisinya. Kalau kita buat software harus tahu ini software itu apa, dia software planning kan, fokusnya ngapain sih. Lalu artefaknya seperti apa, use case-nya itu high level ya, use case-nya, class diagram ya, behavior modelnya termasuk sequence diagram itu high level. Lalu di level bawahnya nanti abstraksi, ada komponen, deployment diagram. Nah, kalau ini mungkin tergantung ya seberapa kompleksitas waktu deploymentnya nanti. Nah, umumnya kalau deskripsi ini opsional ya,
Nah, yang diproses di sini ada beberapa yang bisa digunakan. Ada berkaitan dengan arsitektur elemen, interface elemen, komponen level elemen, dan deployment. Ya. Ini ada beberapa yang berkaitan dengan proses deployment. Oke, ini sebagai guidance saja. Prinsip dari modeling ada 10. Ya, sebagai bagian terakhir ya, sebelum kita closing. Prinsip di dalam membuat model software, desain software ini ya, ada 10, jangan dihafal, nanti dipahami aja. Kalau dihafal nanti lupa ya, dipahami lupa ya Min. Nanti kalau kita kerjakan mungkin kita ingat 4, 5 lebih bagus daripada kita saat ini hafal 10, bulan depan lupa. Yang pertama, harus bisa ditelusuri sesuai dengan model requirement-nya. Kenapa desainnya demikian? Karena requirement-nya demikian. Ya, jadi bisa dikaitkan dengan ditelusuri dengan atau berbasis dengan requirement-nya. Selalu pertimbangkan arsitektur dari sistem. Jadi tidak hanya fokus kepada unit sistem saja, tapi keseluruhan. Ya. Sehingga kita butuh arsitekturnya. Desain dari data juga penting. Jadi kita juga tidak buat software itu hanya sekedar fokus UI-nya saja, enggak. Datanya juga, arsitekturnya juga, nah gitu ya. Bisa arsitektur, data, requirement-nya. Lalu interface juga tetap penting ya, baik internal maupun eksternal ya. User interface, komponen level, komponen yang lainnya juga yang mungkin juga terkait dengan eksternal tadi ya. Misalkan buat sistem interaksi dengan eksternal gitu kan. Ada deteksi apa tadi, mental health. Ya. Mental health-nya ada dari deteksi dengan sistem luar kan? Ada komponen dari luar nggak mental health-nya nanti itu? Ada nggak kira-kira? Contoh, kita mobil ada belajar aplikasi mobil kan? Ada integrasikan dengan komponen yang punyanya Google API. Nah, gitu kan? Eksternal kan? Anda nggak buat sendiri kan? Tapi bagaimana integrasinya? Ini harus juga menjadi perhatian. Nah, ya seperti itu contohnya ya. Jadi Anda bisa integrasi dengan sistem atau lingkungan di luar. Representasi modelnya juga harus mudah dipahami. Agar mudah, gunakan yang standar, jangan standar Anda sendiri. Karena nggak mungkin juga ya. Dan bisa di-develop secara iteratif ya, berulang, nggak dalam satu siklus. Ya. Oke, yang terakhir, does not preclude an agile approach. Jadi harusnya agile memang, karena pendekatannya sekarang sudah agile. Ini yang terakhir ya. Ini desain. Ingat ya, ini rangkuman dari kuliah yang sebenarnya Anda sudah jalani. Mengingatkan kembali bahwa software tidak hanya concern pada satu aspek desain, ya. Termasuk kalau Anda belajar komputer network sudah, bagaimana desain networknya, jaringannya, ini main di cloud nggak? Atau bagaimana? Jaringannya seperti apa? Security levelnya bagaimana? Ya kan? Jadi arsitekturnya sampai networknya dan yang lainnya. Ya, ini Anda harus pertimbangkan. Nah, project Anda kalau bisa menyiapkan aspek tadi, arsitekturnya, datanya, interface-nya, user interface-nya, ya, komponennya, Anda sudah bisa mengelaborasi desain pada software dengan baik. Karena Pak, Anda sudah guidance untuk pengembangan software sudah jelas. Ini akan di-develop itu dengan arsitektur seperti apa, ya kan? Interface-nya, user interface-nya, database-nya sudah jelas semua. Tentu akan mempercepat pengembangannya. Kalau suatu saat jalan, oke. Mungkin ada yang jalan duluan, database-nya jalan duluan, oke. Setelah database jalan, yang lain bisa paralel, user interface, network dan yang lainnya, makanya paralel. Sehingga bisa lebih cepat delivery-nya. Dan nanti maintenance-nya lebih mudah. Ya, ini sebagai closing. Silakan nanti baca bukunya lebih lanjut
di Roger Brisman and Gus Messi. Jangan lupa nih, tetap baca buku, ya. Baca buku jangan ditumpuk waktu ujian. Selesai sesi atau bahkan sebelum sesi baca dulu, besok topiknya apa, baca dulu. Ya. Nanti dirangkum lagi. Saya rasa nanti akan lebih mudah. Ya. Oke ya, sesi pertama kita sudahi, kita absen dulu. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan sebelum kita break?